هي العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن
Bapak Ibu, sidang subuh yang berkah yang dimuliakan Allah. Pada pagi hari ini Ustaz kita alhamdulillah sudah hadir bersama kita pagi hari ini, yaitu Ustaz Yenofri Tawakal MA atau Ustaz UIT MA. Dan nanti malam Ustaz kita Febi Afrian Cianago. Pucuk silasi bertunas menyumbang jatuh tanah di malam hari. Ramadan suci sebentar lagi hilang, tinggalkan ampunan di lubuk hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari yang cerah indah ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, iman hingga kita dapat berkumpul kembali di majelis ilmu musalah tiba yang kita cintai ini. Selawat berikan salam juga sampai kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang subuh yang dimuliakan Allah. Itu bagi kita minta saja kepada Ustaz kita Ustaz UIT MA. Kepada Ustaz UIT MA silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ahyana ba'da ma amatana wa al-nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli sadri wa yassir amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Pertama-tama sekali mari kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu. Dengan rahmat Allah, alhamdulillah di pagi yang sejuk ini kita dapat melaksanakan sholat berjamaah. Dan juga dengan rahmat Allah, alhamdulillah badan kita masih tetap sehat walafiat, siang berpuasa, malam sholat tarawih, witir, infak, zakat, sedekah. Mudah-mudahan ibadah salat ini diterima oleh Allah. Amin. Berselawat buat junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi Muhammad SAW telah berhasil membawa manusia dari jahiliyah dan kebodohan yang tidak berapa sama sekali ke alam keislaman yang sama-sama terasakan pada saat ini. Bapak-bapak, ibu sidang yang sungguh berbahagia, pada pagi yang berbahagia ini ada banyak ketetapan sunnah dalam rangka mengenang ibadah kita. Sudah beberapa hari sudah masuk kita hari ke-8. Berarti kita sudah melaksanakan puasa siang hari dan sholat tarawih, witir, infak, zakat, sedekah setiap hari. Untuk itu Bapak Ibu timbul pertanyaan, apakah yang kita lakukan itu sudah yakin kepada Allah? Itu perlu kita pikirkan. Kira-kira nanti itu lakukan puasa siang hari, malam sholat tarawih, witir, infak, zakat, sedekah, Allah yakin itu kepada Allah. Yakin. Kalau tak yakin ya jadi kerajaan. Bapak Ibu insya Allah yakin kan? Ada kata kuncinya dua saja. Yang pertama kata kuncinya yakin tak terima puasa kita. Yang pertama berniat dengan Allah. Berniat Bapak Ibu masuk. Alhamdulillah itu. Karena niat itu adalah sasaran alamat. Kalau kita ingin mengirim surat,
tanpa alamat tidak akan sampai ke sasaran. Kenapa? Niat itu kata orang yang puasa berniat karena Allah. Karena puasa itu untukku kata Allah, amal ibadah untukmu. Jadi aku yang tahu tak puasa entah tidak. Yang kedua, kata kuncinya menahan diri dari segala batalkan. Lain menahan diri Bapak Ibu, lain tak banyak limpeng, banyak lepe, banyak mundial bukan sasek, talam banyak kecek, sasek batal kosoan. Ya, ana saimun, saya sedang berpuasa, lebih baik diam daripada berotak. Tidak perlu banyak bicara. Apa kita sedang menahan diri sekarang? Kita sedang perang dengan hawa nafsu. Itulah sebagai kata kunci Bapak Ibu sebagai evaluasi yang kita lakukan sehari-hari. Baik, pagi yang sejuk ini kita merajuk dalam surat Al-Anfal ayat 34. Ini sudah hafal semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Bapak-bapak, ibu sidang jamaah sungguh berbahagia. Surat Al-Anfal 34 ini kita sebagai orang beriman perlu merenung. Sungguh kata Allah menciptakan manusia ini dengan sebaik untuk indah tampan gagah manusia. Summa radadnahu asfala safilin. Kejadian indah tampan gagah ini kalau kita bersyukur kata Allah akan aku jadikan asfala safilin. Asfal berasal dari bahasa Arab, letak manusia itu rendah dan hina bila dibanding makhluk lain. Mahur Allah dan selamatnya. Bapak-bapak, ibu sekalian yang sungguh berbahagia. Allah bersumpah, makhluk Allah yang terbaik dunia ini adalah manusia. Dibandingkan yang lain, sungguh luar biasa manusia, indah gagahnya tampan. Kita uji benar kan? Yang pertama ciptaan Allah yang dasar, malaikat. Diciptakan Allah dari nur cahaya. Dia punya kelebihan luar biasa, punya akal tetapi tidak nafsu. Dia tidak kenal makan, tidak kenal minum, dan dia tidak bertubuh kasar seperti kita. Berarti malaikat kurang bila dibandingkan dengan lain. Ciptaan Allah yang dasar yang kedua, jin dan setan. Sengaja Allah menciptakan jin dan setan punya kelebihan luar biasa. Diciptakan Allah dari api, dia punya nafsu tapi tidak punya akal. Jika dia tidak bertubuh kasar seperti kita, dia selalu menurunkan hawa nafsu. Itu jin dan setan. Baru ciptaan Allah yang ketiga, yaitu manusia. Bersumpah Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, aku ciptakan manusia ini dengan sebaik dan indah tampan gagah manusia. Punya akal apa yang ada pada malaikat manusia ada. Punya nafsu apa yang ada pada jin dan setan manusia ada. Ditambah dengan panca indera disuruh rapi oleh Allah. Allah sayang ke manusia. Bapak kita ya, bertubuh kasar kita, hidungnya seperti talam perindu, pipinya paut belayar, alis matanya mengulang, dan juga disuruh rapi Allah. Allah sayang, bisa melentur di kanan. Kapan makhluk seperti sapi tegak kedua? Coba, kapan dia bisa melentur di kanan? Tuh kenapa manusia juga luar biasa. Kalau Allah benci dengan manusia, maaf Bapak Ibu, dikasih saja mata Bapak Ibu seperti mata ayam apa manusia. Ini boleh sadar kita memang makhluk Allah. Atau telinga kita seperti telinga gajah, telinga gajah. Atau ekor kita seperti ekor sapi, apa manusia. Tapi Allah sayang, diciptakan Allah sungguh luar biasa, bersumpah Allah. Ya. Manusia butuh makan. Tanam satu biji, tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai 1 biji. Sebiji menjadi 700. Nikmat apa lah wahai manusia? Coba sadari. Manusia butuh minum beras segar. Coba. Kata dokter kita minum beras segar 20 kali dalam 10 menit. Kali 60 menit, kali 24 jam sampai subuh kita.
Sudah berapa kita menghidupkan sudah berapa liter air kita? Allah tidak pernah minta mana upah mana pajak, tidak pernah Allah minta. Silakan nikmati wahai manusia. Begitu sayangnya Allah, tak pernah melihat minta upah pajak. Juga manusia butuh lauk-lauk, silakan 2/3 air laut, silakan nikmati. Ada protein ikan dan rumput laut. Begitu indahnya tanpa manusia. Timbul pertanyaan, bah kok sayang Allah kepada Allah? Makhluk lain lah, ya, cemburu. Malaikat dan waktu sujud ke Nabi Adam, gelap bersujud. Tapi jin dan setan disuruh sujud, sampai sekarang dia tidak mau sujud. Dia mau sombong. Kenapa? Tidak perlu lah mau sujud dan Nabi Adam. Dia berasal dari tanah, kamu dari api dan bakar saudara. Gitu. Nah, timbul pertanyaan itu. Wa ma jinna wa insa illa qurri, tidak dijadikan jin dan manusia malaikat untuk nabi pada bukan Allah, bukan untuk bersama-sama, bukan untuk dipangkat dan batang dunia ini, tetapi manusia serakah. Hutan ditebangnya, dibakar hutan, coba diracun ikan. Nah, ulah manusia serakah dan serakah yang tidak mau puas, dia memakai sifat sombong dan sifat setan dipakai manusia. Kalau manusia memakai sifat setan, dia lebih kejam daripada serigala. Maaf Bapak Ibu, serigala, harimau makan mangsa, setelah dimakannya habis perutnya kenyang, dia tinggalkan. Tapi kalau manusia serakahnya, ini diambil, dapat ini, dapat itu, tambah lagi, sampai anak kandung sendiri dimakannya. Begitu kejam manusia kalau dia memakai sifat serakahnya. Untuk itu Bapak Ibu, Allah tahu bahwa manusia diciptakan Allah indah tampan gagah. Wa inna Allahi la husna. Jika kamu menghitung Allah, pasti dia akan dari itu oleh manusia. Maka dapat kita makhluk baik, berpikir punya akal, punya otak dan punya panca indera rapi dan sayang itu. Maka tidak perlu kita mencari ingin kaya. Orang ada lebih kaya dari kita. Ingin bahagia, orang ada bahagia dari kita. Apalah artinya hidup kita di dunia ini? Hanya sifatnya sementara. Dunia ini hanyalah raja wali. Ad-dunya jaibatun wa tudrul qalbuni. Dunia ini adalah bangkai musuh. Siapa yang sayang pada bangkai sama dengan bola-bola. Jadi orang yang mencinta dunia, ya tidak ada artinya hidup di dunia ya. Untuk itu Bapak Ibu, kita sebagai orang beriman, makhluk Allah yang berpikir, tolong pikirkan diri kita lagi. Jangan memikir-mikir yang banyak lagi. Silakan, sudah puas Bapak Ibu? Sudah berapa umur kita memikirkan untuk orang lain, untuk siapa? Ini pikirkan diri awak lagi. Kalau ingin tanam, ingin bahagia dunia, berbahagia di akhirat, lakukan 5 hal kata kunci kalau ingin tanam Bapak Ibu. Ingin berbahagia dunia, berbahagia di akhirat, dan akan mendapat surga. Amin. Tolong lakukan 5 ini Bapak Ibu. Siang di petukek, malam di pakalam. Insya Allah kita tenang, bahagia dunia, berbahagia di akhirat. Insya Allah kita masuk surga. Amin. Ada 5 kata kunci Pak. Yang pertama yang harus kita pikirkan dunia Bapak Ibu, ibadah ketaatan yang Bapak Ibu lakukan, Allah yakin di muka Allah. Tolong pikirkan Bapak Ibu, sholat subuh, sholat tarawih, ini salat puasa, lain diterima oleh Allah. Nah itu tadi. Kalau tidak kami terima, untuk apa kita beribadah? Kuncinya Bapak, segala sesuatu ikhlas karena Allah, sholat karena Allah, puasa karena Allah, infak zakat karena Allah. Insya Allah tenang, lega perasaan. Itu kata kunci pertama. Maka yakinkanlah pada diri kita bahwa ibadah kita diterima oleh Allah. Yang pertama yang harus kita pikirkan setiap waktulah, usahakan. Yang kedua Bapak Ibu, yang harus kita pikirkan diri kita lagi, yaitu dosa maksiat yang kita perbuat selama ini, Allah yakin diampuni Allah. Betapa banyaknya dosa kita, yang kecil, yang besar, yang sengaja, yang tidak sengaja. Waktu berpuasa, memancing tepuk peminang, dia ulang tangan kita, dia mulut yang berbisa, hancur bertahan mata orang. Semuanya dosa. Coba ya, apalah artinya? Semua dosa dicatat. Yakinkan pada dia,
Allah ada, malaikat ada mencatat perbuatan baik dan buruknya. Tahu Bapak Ibu? Seluruh itu dosa. Orang bijak berkata, saya seorang pencuri, perampok, pemaling, penjudi, korupsi, koruptor. Saya akan hukum 10 tahun di penjara. Apa sudah habis dosa? Di dunia sudah diazab, apalagi di masa nanti. Tolong pikirkan Bapak Ibu. Labar yang dosa. Sedikit demi sedikit, lah jadi pikirkan pisau dosa di painan. Seperti kami orang painan. Tak tanggung ada dosa. KPK mengajak, polisi mengajak, utang bertemu apa yang ini. Sampai-sampai lantai 10 loncat pagar, mati karena dikejar oleh dosa. Nah, ada arti Bapak Ibu. Maka dari itu Bapak Ibu, bulan rahmat, bulan maghfirah, bulan ampunan yang disediakan oleh Allah untuk orang kita, orang beriman, lakukan hal yang sebaik. Minta ampun kepada Allah. Berapa banyak bersobat? Berapa banyak bersobat Bapak Ibu? Dia mulut palisu, dia tantangan awak, masirah orang karena Allah maci terkubinam. Tidak ada arti Bapak Ibu. Maka tobatlah, tobat nasuha. Sekali tobat, ya tobat, minta ampun kepada Allah pada malam hari, apalagi di bulan Ramadan. Doa orang sebelum puasa makbul. Itu yang harus kita pikirkan kedua. Yang ketiga yang harus kita pikirkan di dunia Bapak Ibu, yaitu Allah menjadikan dua pilihan. Tidak ada pilihan Bapak Ibu. Orang beriman dia pilih surga. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang selalu mensucikan jiwanya. Dia bersihkan jiwa hati dirinya. Dia pilih surga. Lanjutkan bagaimana kita. Ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita pilih surga. Sudah mengapa orang sesama Bapak Ibu? Kita tinggalkan aktivitas, kita pilih surga walaupun dingin, kita tetap juga melaksanakan sholat subuh berjamaah. Lanjut pada ini yang perlu kita pikirkan. Bagaimana ibadah kita diterima oleh Allah, dosa diampuni Allah, dan kita pilih surga. Lanjutkan perjalanan kita. Nah, bersihkan. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh orang semua bersucikan jiwa, dia bersihkan jiwa hati dirinya. Bapak Ibu, bapak perhatian dibersihkan jiwa hati. Karena kalau hati nawara pesaki, nasaki hati, naranda hati, najatuh hati, napaibu hati, nagadang hati, yang berkurang juga hati. Kalau hati yang sudah berkurang, penyakit kita SMS. Senang bila susah, susah bila senang. Otor mendaki, awak najani. Jadi Bapak Ibu, dulu entah sebelumnya diangkat, sebelum dia maaf Bapak Ibu, dari Siko di Manado, di Manado. Ya, sebelumnya lebih lancar rumah Pak. Yo sebentar rumah Pak, nyagi ini Pak. Ibunya lah diangkat, lah jadi. Lain kalau Bapak Ibu, samanya itu Pak, tidak mustahil. Maka jangan berharap manusia. Kalau berharap manusia pasti kecewa. Kalau kecewa, sakit hati, dendam. Kalau sakit hati Pak, mencari wawawe, mencari itu entahlah, mencari marimau rasanya. Maka jangan sakit hati. Caranya ada 5 kata kunci supaya sakit hati. Yang pertama, sempurnakan sholat. Yang kedua, lakukanlah puasa Ramadan. Orang beriman. Yang ketiga, perbanyaklah melaksanakan sholat sunnah. Yang keempat, membacalah Al-Quran seperti tadi. Yang kelima, selalu kita menyebut nama Allah di mana saja berada, kecuali di dalam WC atau dalam bersih. Ucapkan subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, selalu puji Allah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu kata kunci sehat adalah tenang, dan juga yang keenam, selalu kita berbuat baik, positif saja. Tidak perlu kita ambil curiga, tidak perlu kita sakit hati, hilangkan aja. Nan kadang dipakai tek, nan ketek habis. Bukan dah nan ketek, bapak kadang dia ada tongkang belakang, dia ada polisi, ada tentara, ada rumahgan. Akhirnya sang juga di bang, dia telangi, ada lagi. Maka tak perlu kita anggap enjoy jadi kita, insya tenang bang. Ya, itu yang ketiga. Ya, pilihlah surga. Tapi ada orang yang neraka. Wah, pakai komandar sumur dia motornya yang terlena dunianya, nanda takana masih nikmati jatuh layu atau perlu mati ganti haram. Ya saya pai saya tahu Bapak Ibu. Sedangkan orang sekarang Bapak
sudah berjudi, merampok, maling, sudah berbuat maksiat, silakan kata Allah sekarang, up to you, terserah padamu, hidup kita pilihan. Dia pilih neraka, tidak usah marah. Karena sekarang hak asli manusia. Sekarang guru saya nengok, guru apa itu dan tutup bapak lacik ini menengok seperti itu nasib kita. Ya, maka itu bapak itu tidak perlu kita kaji diri aja. Karena Allah sudah mati. Bahwa yakinkan kata kunci, yakinkan Allah ada, malaikat ada, kiri kanan kita yang akan mencatat perbuatan baik dan buruk kita. Itu kata yang ketiga. Yang keempat Bapak Ibu yang harus terpikir dunia ini, umur kita. Sudah berapa umur kita? Sudah habis berapa selama ini? Tinggal sisu dan sedikit itu. Antara kabeku, antara kabeku mati. Allah siap untuk mati Bu. Mana banyak dosa palo. Lah habis diberkoyasan itu tinggal sedetil. Antara kabeku, antara kabeku mati. Kenapa Bapak Ibu? Hidup ibarat pagi sampai sore. Kalau umur kita 10 tahun, hari jam 10 pagi. Tapi dado tanya seluruh orang bawah. Kalau 40, hari jam 4. Ikulah kalau 6 rata-rata. 60 kate. Kalau mau 60 kate, kalau ada 6, matahari tawa 6. Mau tidak mau, rela tidak rela, setuju tidak setuju, matahari kita berenam, kita akan berakhir kematian. Kulit naksin setiap nyawa pasti mati. Yakin bukan mati? Kiri kanan cari apa? Keluarga awak, sanak famili awak, orang tua awak, suami atau istri awak yang telah pulang ke Allah. Lihat pernah baliknya. Suatu saat kita akan mengikuti beliau. Maka Bapak mari kita merenung. Labar Allah. Mana banyak dosa di paru? Kok banyak dosa? Tobat lah ya. Bulan rahmat, bulan maghfirah, bulan ampunan yang disediakan oleh Allah untuk orang beriman, tidak akan lama lagi meninggalkan kita. Belum tentu tahu bisu apa ibu tak bisa menyuruh seperti itu. Belum tentu tahu. Maka tolong pikirkan dia mana banyak dosa di paru. Nanti sebentar lagi yaitu bulan Syawal, bulan kemenangan. Kita akan menang nanti. Ya, bagi orang yang sedang puasa. Ini kan tidak orang yang tidak puasa dan sibuk balik rayu. Orang puasa tenang, adem. Tidak. Ini tandanya orang beriman. Kita sedang berpuasa adem, Bang. Kenapa? Allah bersama kita. Orang yang bersama Allah bersama kita adem. Tidak terasa rasanya sudah hari ke-24 sekarang pemain. Ini suatu nikmat yang luar biasa. Ya. Yang kelima Bapak Ibu, yang harus kita pikirkan dunia ini Bapak Ibu. Usaha, pekerjaan Bapak Ibu selama ini mulai daripada mencari sampai kini lahir ridha Allah dan pekerjaan Allah. Kalau tidak ridha Allah, mulai hari ini stop cari ridha Allah. Dia kita seorang petani, nelayan, pedagang, tukang ojek, pemulung pun, tapi Allah reda. Maka enak di dunia, senang Bapak Ibu. Ya Allah reda. Setelah salat witir, karena tidak siap berpuasa, malam tarawih witir, kemudian duduk santai. Allah reda, tertidur pulas. Alangkah indah nyamannya hidup. Juga Allah reda Bapak Ibu. Dia lantak kalau matu menanya cara maura, tapi Allah reda alhamdulillah syukuri. Nah, kenapa kita disuruh puasa? Nikmati aja. Ya enggak ada yang kemarahan. Lah, itu Allah reda. Apalah kita jadi orang kaya, sedang dikilat, rumah bertingkat, kita jadi pemarah. Suatu saat akan melarat di situ mau. Tolong pikirkan di Bapak Ibu. Di waktu sakaratul maut, anak pangkat jabatan profesor doktor di depan jalan, tidak mau nolong awak ada Bapak Ibu. Nanti ada istilahnya Abraham, Amalatul nasib nafsi surah musibah. Itu dari bangga dunia. Wantah namanya anak sekolah, tapi anak orang boyong. Apa yang profesor doktor itu bangga. Nah, anak nolong awak. Di waktu sakaratul maut, luar biasa dahsyatnya. Tahu Bapak Ibu, ada 15 macam Allah. Orang yang tidak masalah perintah Allah, yang tidak berpuasa, yang tidak membayar zakat dan tidak berinfak, yang tidak mau bersama perintah Allah. 15 macam Allah. 6 macam di dunia, 3 macam di maut, 3 macam di kubur, 3 macam di padang mahsyar Bapak Ibu. Bapak Ibu, 15 macam. Jangan sampul-sampul dengan isu-isu lain dong.
Ya kalau mati, tidak orang beriman, orang kafir. Kalau orang beriman dia memikir yang harus lakukan. Berkata yang baik lah. Tidak perlu gitu bangga dunia. Bangga dengan kekayaan, pangkat, jabatan, sombong luar biasa. Kok ada awak kayu orang dulu kayu berapa? Kok bahagia orang dulu bahagia berapa? Dari bangga dunia. Tidak ada yang kita bawa dong. Di waktu sekarang mau tahu bayu dah lu kecuali kayu putih 3 lapis. 3 lapis bang. Lahir ke dunia tak ada dibawa. Inilah dia rezeki Allah oleh ganda. Maka wah itu Allah dan sesuai di ketemu itu Allah tak tekon doang. Inilah punya orang tu pangkat jabatan. Ya, tabung gua tolong Bapak Ibu saya pikir sebagiannya bau mati atau tak perlu. Wah cara mau mati besar. Bu, dari nama Bapak Ibu mau mati atau sebagian. Bang, baca caranya. Kau ado oto ibu rumah ibu tanah ibu naidak bermanfaat. Kau bawa orang berdua oto 10. Ya bu, rumah dah tahu banyak rancang-rancang. Kali tinggal bu, sampai waktu di dunia bu manusia tergila-gila dengan 3 hal. Tapi yang paling tergila 2. Yang pertama mencari nakal kuat. Tahu pak ibu? Di badi oto rumah lah kuat ya pak. Tu dengan hati gate halal haram nyoba bunuh selalu pikiran hawa nafsu asal rapi rumah bertingkah cedar miskilan tapi tidak kamu bawa pak ibu awal tidak akan dibawa bro baku bawa lah mati waduh 10 agak cie foto rumah dijual yang bermanfaat diinfak zakat sedekahkan lain yang pakai belum mengalir atau dari bawah mati. Dan ratulan di montir dijual atau sebagian tidak bermanfaat saya pak ya itu yang aku itu ambil besok kalau meninggal bu besok akan terjadi pak enggak ada yang dari bawah dan kedua manusia itu mencari nangka busuk untuk paruh hati gate halal haram kesantong sudah untuk dibangga paruh itu tidak barang makan dia paniku palsu saksi palsu mulai babiso macam-macam ya itu yang cibur di zaman ini untuk orang nak awal nak orang bu diri awak dulu ya kan bawa diri tadi maka bapak ibu baru kita merenung apa yang merenung labaran buah lah habis berapa suami itu tinggal sisa sakit tekor jadi siu-siu kalian kedua pak ibu awak supaya tanang ya harap tu awak bakat jabatan awak maka nak katiku cari dan kau tu isu aku nak kau tu isu menjunjung Allah, mengaji-ngaji Allah, dengan menyebut nama Allah, kata kunci tadi, saya gunakan sholat, ya, puasa, kemudian baca Al-Quran, selalu melaksanakan perintah Allah dan berbuat baik, insya Allah hidup tenang. Baik Bapak Ibu, itu yang perlu kita renungkan Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, masih ada waktu Pak? Masih 3 riwayat. Kalau seperti ini tidak bisa seperti Pak. Ya, baik Bapak Ibu. Ambo tadi ada buku video dulu. Kita merenung ya. Video ini Bapak Ibu kita merenung sedikit supaya kita pahami nanti. Nah ini baik. Kita dengar Bapak Ibu sama-sama ya. Kita merenung Pak sebentar ya Pak ya. Tadi ya lo siap ya. Ini lagi hilang nih. Hah? Enggak. Itu udah canggih pula jadi. Mati Pak. Jadi Bapak Ibu, nampaknya susah.
Ada suatu hari yang disebut hari perisab. Aku untuk pikir aku. Tolong pikirkan. Ada suatu hari yang disebut hari perisab. Hari bertimbang pahala dan dosa. Ternyata alhamdulillah Bapak Ibu, orang beriman tenang yang selalu perintah Allah, sholat, infak, zakat, sedekah. Kemudian Bapak Ibu, nanti suatu saat dihitung. Tahu nggak Bapak Ibu? Malaikat Ratib sudah mencatat perbuatan baik ini. Setiap dosa pun pahala dicatat, dihitung. Ternyata alhamdulillah dijanjikan oleh Allah ya masuk surga. Tapi malam sudah kita karena dunia yang tidak akan mati jatuh atau promo, yang takut saya mau cuciin sama gini dicatat saya bisa dosa harapku dosa catat dihitung. Akhirnya tidak tanggung banyak dosa dulu, banyak dosa dijanjikan oleh Allah masuk neraka. Timbul pakai berdoa. Kira-kira Bapak Ibu Allah pernah mendengar orang menangis dalam neraka? Pak, Bu, halo lain membaca Allah pernah Bapak Ibu? Halo. Nah, Bapak Ibu setiap malam Jumat as-sajadah orang menangis dan beraku. Ibu tidak tahu enggak tangisannya. Lawat dia, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mukminun. Ya Allah ya Tuhan, Allah mencari ya Allah, Allah merasukan ya Allah, azab neraka ya Allah, yuange ya Allah yuange, kembalikan dia ke dunia ya Allah, dia ke tobat, dia ke taat, dia ke ibadah ya Allah. Nasi jadi bubur, suatu hari dia tidak di neraka, 1000 tahun lama dia azab apa ya? Di azab tadi minta suat kamu, tolong pintakan aku ke dunia wali, satu hari jadi. Aku ketobat, aku ketaat, beribadah, berimpak, hari 200 tahun nasi jadi bubur lagi. Satu hari dia tidak 1000 tahun lama dia azab. Jauh Bapak Ibu. Maka pikir waktu mana banyak dosa di panggung. Lamarang mawar, tapi ada dosa dosa orang mawar. Lah habis boy-boyan nih, lah kalau sekian dan seperti awak agai anggogo, awak segai sanggudo, tidak bisa Bapak. Kalau lagai itu, lah panjang suatu saat pasti mubah tuh kalau kau jatuh. Baik Bapak Ibu, itulah sebagai orientasi kami pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya karena waktu batasi kita. Demikian saja maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini adalah setiap pagi bersama Ustaz Uite. Semoga bermanfaat kita semua. Ustaz Uite. Karena nanti malam adalah malam ke-29. Ke warung beli pepaya, pulangnya beli buah daku, buah buku. Malam terakhir sudah di depan mata. Tingkatkan ibadah, wahai saudaraku. Gunung Irian, Gunung Cendrawasih. Cukup demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peduli yang bersama kasih. Peduli yang bersama kasih. Jangan begini. Kira-kira dah sering tentu. Kan tadi